Pernahkah Anda melihat hasil MRI otak seseorang dengan ADHD? Terlihat sangat normal, bukan? Bersih, simetris, dan tampak sempurna. Tapi kenapa di balik gambar yang tenang ini, ada badai pikiran yang tak kunjung reda? Mari kita bedah misteri ini. Bagi pemilik otak ADHD, hidup sering terasa seperti berada di tengah badai, meskipun secara medis otak mereka terlihat baik-baik saja. Ini adalah paradoks besar dalam dunia neuroscience. Kenapa struktur yang terlihat sempurna bisa berfungsi dengan cara yang begitu kacau? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder bukan sekedar sulit fokus. Ini adalah perbedaan perkembangan syaraf yang memengaruhi bagaimana otak berkomunikasi dengan dirinya sendiri. MRI standar bekerja seperti kamera foto. Ia mengambil gambar struktur otak, seperti ukuran dan bentuk lobus. Masalahnya, pada ADHD, bentuk perangkat keras otaknya seringkali tidak menunjukkan kelainan yang mencolok bagi mata telanjang. Bayangkan sebuah smartphone terbaru dengan casing yang mulus tanpa lecet sedikit pun. Itulah MRI otak ADHD. Namun, saat Anda menyalakannya, sistem operasinya penuh bug dan aplikasi sering crash. Masalahnya bukan pada fisiknya, tapi pada cara kerjanya. Mari kita temui CEO otak kita, prefrontal cortex. Bagian ini mengatur fokus, perencanaan, dan kontrol impuls. Pada ADHD, sang CEO ini seringkali kekurangan tenaga atau terlalu sibuk dengan hal-hal kecil. Masalah utamanya adalah dopamin. Ini adalah molekul pemberi hadiah. Otak ADHD seringkali kekurangan dopamin atau memiliki reseptor yang kurang sensitif, membuat aktivitas biasa terasa sangat membosankan dan menyiksa. Otak normal memiliki filter yang hebat. Otak ADHD, filternya bocor. Semua informasi, mulai dari suara tetesan air hingga pola di dinding, masuk ke kesadaran secara bersamaan tanpa prioritas. Lalu ada Default Mode Network atau DMN. Ini adalah mode melamun otak. Pada orang tanpa ADHD, mode ini mati saat mereka fokus. Tapi pada ADHD, DMN tetap menyala meskipun mereka sedang mencoba bekerja. Ini seperti mencoba mengemudi mobil sambil terus-menerus menginjak rem dan gas secara bergantian. Konflik antara jaringan fokus dan jaringan melamun inilah yang membuat ADHD terasa sangat melelahkan secara mental. Fun fact, memiliki otak ADHD itu seperti membuka 100 tab di browser internet Anda. Anda tahu Anda harus mengerjakan tugas di tab pertama, tapi ada musik yang entah dari mana asalnya di tab ke-57. Jangan lupakan hiperaktivitas. Basal ganglia yang mengatur gerakan seringkali tidak mendapatkan instruksi berhenti yang cukup kuat dari prefrontal cortex. Itulah kenapa kaki Anda tidak bisa diam saat rapat. Lalu kenapa MRI terlihat normal? Karena MRI standar hanya melihat peta kota atau infrastrukturnya. Secara fisik, jalannya ada, jembatannya utuh. Tapi MRI tidak bisa melihat kemacetan lalu lintas atau pesan kimiawi yang salah kirim. Untuk melihat kekacauan ini, ilmuwan mengenakan fMRI atau Functional MRI. Alat ini mengukur aliran darah dan aktivitas listrik. Disinilah ADHD terlihat jelas. Area fokus yang redup dan area melamun yang menyala terlalu terang. Masalah lainnya adalah konektivitas. Kabel-kabel saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak tidak selalu tersambung dengan efisien. Pesan dari pusat kendali seringkali terlambat sampai ke tujuan. Tapi tunggu, ada sisi uniknya. ADHD juga punya hyperfokus. Jika sesuatu sangat menarik, otak akan membanjiri dirinya dengan dopamin, membuat pemiliknya bisa fokus selama berjam-jam tanpa henti. Ini adalah kekuatan super yang tersembunyi. ADHD juga mempengaruhi emosi. Karena kontrol dari prefrontal cortex lemah, emosi bisa meledak dengan cepat. Amigdala, pusat emosi kita, seringkali mengambil alih kemudi tanpa izin. ADHD sangat berkaitan dengan genetika. Jika orang tua memilikinya, kemungkinan besar anaknya juga. Ini bukan karena pola asuh yang salah atau terlalu banyak main gadget, tapi murni perbedaan biologis sejak lahir. Kabar baiknya, otak itu plastis. Dengan terapi, strategi manajemen waktu, dan terkadang medikasi,
kita bisa membantu software otak bekerja lebih lancar di atas hardware yang terlihat sempurna itu. Jadi, jangan tertipu oleh hasil MRI yang terlihat normal. Di balik setiap otak ADHD, ada cara kerja unik yang menantang namun luar biasa. Punya pengalaman serupa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video sains berikutnya.